Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indus Juwahyuni. Saya di sini mahasiswa UIN Radintan Lampung, mahasiswi BKPI semester 6 kelas B, dan MPM saya adalah 1711080048. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang isu etnis dan hukum. Nah, sebelumnya isu etnis dan hukum ini terbagi menjadi dua, yaitu isu privasi dengan perangkat telekomunikasi dan isu masalah terkait AIDS atau HIV. Lanjut. Isu privasi dengan perangkat telekomunikasi. Di sini ada tiga sub, yaitu ada yang positif dan ada yang negatif. Nah, yang positifnya adalah dapat mengembangkan informasi secara cepat baik pengguna bisnis dunia atau pemerintahan. Yang kedua adalah dapat berguna mengumpulkan, menyimpan, dan memberi data dan informasi dengan mudah. Itu yang positifnya. Untuk yang negatif, perkembangan teknologi informasi memiliki pengaruh yang kurang baik atau negatif terhadap privasi individu. Nah, mengapa ada yang positif dan ada yang negatif? Karena setiap informasi yang didapat itu pasti ada yang baik dan ada yang buruk, dan telekomunikasi juga berdampak positif dan negatif. Teknologi informasi mempunyai pengaruh dalam kehidupan manusia karena perlunya etika dalam menggunakan sebuah teknologi. Menggunakan etika. Kenapa? Karena banyak sekarang yang menggunakan teknologi itu tanpa mengikuti aturan yang ada. Seperti menyalahgunakan teknologi yang ada pada saat ini. Terus jangankan teknologinya, individunya aja kadang kurang memiliki etika. Karena kita sebagai influencer itu pasti harus memiliki etika dalam perkataan, tetapi nyatanya pada saat ini kurang sekali etika yang dimiliki oleh seorang influencer. Karena ada nih kayak saat baru-baru ini ada seorang influencer terkenal tapi etikanya kurang. Jadi itu kenapa teknologi informasi itu harus memiliki etika, ya karena kita kalau misalnya ingin menjadi orang yang berpengaruh pada orang banyak, itu harus memiliki etika yang baik. Nah, selanjutnya, banyaknya aplikasi dan peningkatan penggunaan teknologi informasi telah menimbulkan berbagai isu etika yang salah satunya isu privacy. Nah, karena telekomunikasi sekarang ini banyak banget orang yang menyalahgunakan, yang seharusnya itu untuk kita sendiri, kita aja yang tahu, sekarang udah cepat tersebar luaskan ke publik. Jadi banyak yang mengetahui lah tentang privasi yang harusnya kita miliki. Nah, keuntungan di sini informasi telekomunikasi ini mempunyai keuntungan dan kerugiannya. Keuntungannya, pengambil keputusan secara akurat, tepat, dan berkualitas. Dan kerugiannya, yang pertama menimbulkan isu etika dalam hal kejahatan. Yang kedua, privacy. Yang ketiga, individualitas. Yang keempat, pemberian kerja, kesehatan, dan kondisi kerja. Nah, di sini ada literatur kejahatan dalam isu privasi perangkat telekomunikasi. Di sini ada 6 literaturnya ya. Yang pertama, akses tanpa izin. Banyak sekali orang yang mengakses di jejaring sosial ini tanpa memberikan izin terlebih dahulu. Seperti orang yang memiliki blog, itu ada yang akunnya dikunci, ada yang enggak. Nah, kalau misalnya yang tidak terkunci, berarti kan kita tidak perlu meminta izin yang mempunyai blog. Sementara kalau misalnya akunnya terkunci, kita harus meminta izin terlebih dahulu menggunakan password dan email kita. Nah, yang kedua adalah konten tidak sah. Banyak sekali konten-konten yang legal gitu. Nah, yang selanjutnya pemalsuan data. Banyak orang yang memasukkan data ke internet atau menyebar informasi itu menggunakan data-data palsu, tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya.
yang keempat adalah mata-mata. Yang kelima, pencurian data. Nah, pencurian data ini banyak sekali orang yang mencuri data tanpa meminta izin kepada si pemilik. Yaitu yang keenam atau yang terakhir adalah penyalahgunaan program. Nah, penyalahgunaan program ini banyak sih, kayak penggunaan aplikasi kayak gitu kan, banyak banget yang harusnya aplikasi itu untuk, misalnya aplikasi untuk berkomunikasi, dia salah gunakan menjadi tempat penjualan barang-barang terlarang gitu. Nah, sekarang materi yang kedua tentang isu masalah AIDS atau HIV. Nah, di sini saya ingin membahas 3 pokok, yaitu pengertiannya dulu, yaitu pengertian AIDS atau HIV. Setelah itu memahami kebijakan program penanggulangannya dan cara pencegahannya. Nah, kebijakan penanggulangan AIDS atau HIV ini mencakup prinsip dan tujuannya ya. Yang pertama, meningkatkan kualitas hidup ODHA. Yang kedua, menghentikan atau mengurangi penanggulangan HIV. Yang ketiga, memitigasi dampak negatif kesehatan dan sosial HIV dan AIDS pada individu, keluarga, dan masyarakat. Nah, pengertian HIV atau Human Immunodeficiency Virus atau virus penyebab AIDS. HIV atau AIDS dapat menular melalui 4 cairan tubuh. Yang pertama, cairan sperma, yang kedua vagina, yang ketiga darah, dan yang keempat adalah sumsum dari tulang belakang. Selanjutnya, pencegahan AIDS dan HIV. Ini kan banyak banget pencegahannya. Yang saya akan beritahu ke kalian semua adalah melalui model ABCDE. Mengapa model ABCDE? Karena ini secara kompleksnya baik gitu ya. Yang pertama ada absen seks atau tidak melakukan seks sama sekali. Orang yang menderita HIV atau AIDS itu sebaiknya tidak melakukan seks sama sekali kepada orang lain. Maksudnya itu pencegahan gitu kan, sebagai pencegahan. Yang kedua, be faithful atau tidak berganti-ganti pasangan. Maksudnya tidak berganti-ganti pasangan itu untuk meminimalisir terjadinya AIDS atau penularan AIDS kepada orang lain. Yang ketiga, kondom. Nah, maksudnya ini jika kalian ingin melakukan hubungan seksual, sebaiknya menggunakan kondom supaya pencegahan terjadinya penyakit tersebut. Yang ketiga, don't inject atau tidak menggunakan alat suntik bebas, apalagi pengguna narkoba. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah education. Maksudnya kalian kalau ingin tidak terkena AIDS, kalian harus mengikuti perkembangan tentang AIDS, mengetahui informasi lebih jelas tentang AIDS dan sebagainya. Oke, sekian dulu presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan tutur kata atau perbuatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.